Jakarta. Mas Indra ini tadi disebut kita bomber, striker. Jadi 3 tahun di timnas, 95, Ya. sekitar mulai 95-an ya. 94 95. 94 95. Mas coba cerita deh awal masuk timnas dan waktu itu yang paling berkesan tuh apa? Kira-kira apa gitu? Ya apa ya, panjang sih Mas ya perjalanannya karena waktu itu juga kan kalau dulu kan hanya ada Suratin sama Ormas saja kan gitu. ya. Kalau sekarang kan udah banyak event kan. Bah. Jadi setelah saya ya di daerah kampung saya di Sukoharjo itu saya ikut SSB namanya Fortuna. Habis Fortuna terus Monas Putra, habis itu Monas Putra ikut kompetisi antar diklat di Arsito. Oh, Arsito. Nah, Solo berarti. Arsito Solo. Waktu itu kan di Solo. Jadi saya di situ ya apa ya, top skor terus nih. Dua tahun berturut-turut saya top skor terus habis itu ya ada kejuaraan apa namanya Suratin, Ornas. Dari situ ya saya kepilih nih salah satunya karena Om Danur waktu itu melihat bakat saya. Om Danur ini Danur Windo. Danur Windo kan beliau ngelatih di Arsito kan. Dari situ dilihat bahwa yang naik ke senior waktu itu di Arsito itu cuma 4 orang atau 5 orang gitu teman-teman, termasuk saya gitu. Jadi dari situ Om Danur mungkin usia berapa usia? itu masih 14 tahun lah. 14 tahun. Masih 14 tahun, 15 tahun. Karena kan kita berangkat ke Italia itu itu 15 jalan 16. Jadi sekitar 14 tahun lah. 13 14 itu saya udah jadi pemain terbaik ini juga. Bukan anak-anak sekarang nih, umur 14 tahun nih udah masuk radar talent scout. Siap-siap ke Italia. Makanya kan ya di sini juga saya di usia 13, 14, 15 karena saya juga berawal dari situ kan. Tapi dulunya juga sebenarnya orang tua sudah pemain bola juga gitu. Almarhum papa sama mama itu kan pemain bola. Main di mana Om? Saya dulu papa dulu BRI, tapi BRI di daerah. Sama sempat Persis Solo aja sebentar, nggak lama sih. Jadi darahnya nih terbelatnya emang main bola nih. Mama Putri Mojolaban namanya. Tahun Tim 80 sepak bola? Iya. 80 Putri. Dulu ada tahun sekitar 80-an tuh, 84. Termasuk Mutia Datau. Itu barengannya Mama. Apa nama klubnya? Putri Mojolaban. Putri Mojolaban, Buana Putri seperti itu, Putri Mataram. Ada 6 kan. Jadi setiap tahun ya, betul setiap tahun mengadakan pertandingan di Jakarta. Jadi saya ingat tuh kelas 4. Kelas 4 atau kelas 5 itu saya diajak Mama main bola di Jakarta. Jadi nonton. Jadi emang lingkungannya ya udah mendukung. Dan yang saya sebenarnya juga pemain bola. Yang buyut lah kasarannya. Yang paling tinggi itu siapa, Mas? Enggak inilah. Pokoknya Eyang tuh dari Eyang semuanya turun, terakhir ya keluarga saya. Adik saya kan Tommy Haryanto. Haryanto Prasetyo Adi Utomo itu adik saya yang sekarang asistennya Nova. Itu adik saya kandung. Waduh. Jadi kalau ditarik memang ini ada circle-nya semua. Ada circle-nya semua gitu. Tapi jadi kalau ngobrol di meja makan ngomongin apa? Perkembangan timnas. Ya terus ya akhirnya berjalannya waktu terus kepilih ke Primavera itu aja terus ya di Primavera ya berjuangannya juga cukup. Primavera bareng Mas Kurniawan. Ya bareng Kurniawan, Bima Sakti, Eko Purjianto, Yayan Tumena, Gusnedi Adang. Dan setelah itu ya saya harus kembali ke setelah Primavera kan kembali ke Arsito. Jadi kalau kita recap tuh Mas Indriarto memang dulu erat kaitannya sama si Kurus ya Mas ya. Iya. Kurniawan Dwi Yulianto ya. Jadi memang posisinya dulu 9-10 lah. Itu 9-10 selalu tuh di depan. Kalau orang bilang udah 2 orang yang tidak bisa dipisahkan. Berarti udah klop banget chemistry-nya. Ya karena kita di sana ya itu tadi karena ya kita setiap hari berkumpul, chemistry-nya juga sudah cocok dengan satu. Ya pasti kan ada plus minusnya ya. Saya kadang main dengan Kurniawan, kadang saya istirahat. Itu kan nggak semuanya saya harus main full kan gitu. Jadi ya hanya beberapa momen tapi saya bisa memanfaatkan itu. Makanya Kurniawan kan ya istilahnya soulmate lah. Soulmate bestie kalau anak sekarang Tapi ya itu perjalanan ya Mas ya. Setelah sempat saya di Pelita terus akhirnya ada Kurniawan juga kan ya saya otomatis ketutup kan karena kan waktu itu Pelita juga lagi bagus-bagusnya ada Dijan Blusevic. Jadi akhirnya Kurniawan pindah ke Persebaya baru saya muncul di situ gitu. Ya mungkin kalau Kurniawan masih stay di situ ya saya kan jadi ya istilahnya
cadangannya Kurniawan gitu. Tapi saya tetap berusaha di situ. Jadi bagaimana saya latihan keras. Kalau nggak seperti itu saya nggak akan jadi seperti ini saat ini sampai saat Dari ini. 14 tahun memang. 14 tahun. Tapi dari Arseto ke Pelita tadi kan. Itu kan ada satu cerita ya. Betul. Kita dengar cerita Mister Cepe. Ya, Ini kalau Mas Indrianto mau cerita nih, biar Boleh. anak-anak sekarang buat juga tahu nih, anak-anak muda nih calon-calon atlet. Anak-anak malah lebih pinter sekarang. Gimana, Dia Mas? nyari. Ya googling lah. Ya, ya. Dia nyari pasti. Jadi ceritanya Dia gimana pasti nih, Mas? nanya, Om ini kenapa ini gitu. Ada Jadi- gambar 100 rupiah. Iya, iya. Dari situ kan ya saya akan memberikan apa ya jawaban yang bisa diterima sama mereka gitu. Jadi ya ini istilahnya salah apa ya, kasarnya salah informasi aja sebenarnya. Oh, orang sekarang bilang hoax. Oh iya, hoax lah kayak gitu. Tapi ya perjalanan yang harus saya lewatin seperti itu. Ya. Sempat pulang dari Itali waktu itu 95 itu saya balik ke Solo setelah dari berarti. Helsingborg juga kan trial. Nah, saya pulang ke Solo. Ke Arseto Nah, di situ berarti ya ya? di Arseto. Nah, orang tua sempat nih loh, Indri di Solo nih. Ah. Gimana nih? Ya udah akhirnya dari pihak Arseto datang ke rumah, ya udah suruh latihan dulu. Waktu itu kalau nggak salah Sartono Anwar sama Iswadi Idris kalau nggak salah ya, Iya, iya, cuman mohon dikoreksi nanti kalau. Nah, setelah itu saya latihan nih, Mas. 1 minggu lah istilahnya, satu minggu itu saya latihan full lah di situ. Tapi namanya pemain profesional kan kita harus juga menentukan Ya, kan pilihan. betul. Waktu itu saya kan juga masih ada di timnas juga gitu, persiapan SEA Games apa semua. Kalau saya nggak mendapatkan klub ya otomatis saya tidak akan mendapatkan slot ke situ kan. Ya saya berusaha gimana nih menanyakan, orang tua menanyakan tapi nggak ada jawaban. Dari situ juga senior saya Kasih masukan. Masih masukan, Dri lu ngapain di sini? Lu mendingan keluar deh. Yang mau di mana? Lu keluar deh dari Solo. Jangan lu stay di Solo. Gitu. Ya akhirnya saya berpikir ya, oh iya bener juga nih. Iya, gitu. iya. Kalau saya tetap stay di Solo ya mungkin akan tidak seperti ini. Iya, Tapi iya. ya perjalanannya ya harus berat banget. Saya pindah ke Pelita, mendapatkan gaji yang ya sudah zaman segitu udah lumayan. Terus muncul itu 100 rupiah itu. Saya dari mana juga nggak tahu. Tahu-tahu kok langsung Rame. besar, rame banget, viral banget. Dan dari situ saya waduh sempet shock juga kan. Namanya kita masih 19 tahun, masih mau 19 memulai tahun. karir untuk jadi pemain sepak bola profesional, tapi ternyata mana? Ya kan saya dihantam seperti itu dengan aduh saya harus ya akhirnya saya memutuskan ya saya akan tetap stay di situ gitu karena Di Pelita berarti. ya karena udah draft kontrak sudah semua tanda tangan ya Tanda ya tangan. udah saya jalanin dan itu perjalanan yang membuat saya bisa settle seperti ini. Jadi gitu. itu kan isu transfer fee ya. Ya betul. Dari Arseto ke Pelita cuman 100, Iya, Mas. 100 perak gitu Betul, kan. Mas. Ya, Betul. Mas Indri juga infonya dari mana tiba-tiba muncul di publik, itu di media di ditulis. media besar lagi Iya. di depan lagi. Ada tuh masih ada di rumah tuh saya simpen aja Oh, tapi disimpen? masih cuman udah nggak tahu di ini. Kabarnya juga beberapa supporter ketika lagi bermain juga Pasti Mas. melemparin Wah, itu 100 rupiah itu. 100 rupiah itu Aduh. hampir selama 1 tahun lah. Aduh gimana 1 tahun tuh, lebih Mas? tuh. Ya itu tadi Sedih, saya hanya sedih banget tuh sedih ya. banget pasti sedih dan apa ya ini apa diri ini berontak sebenarnya. Iya, iya, Cuman karena saya berpikir aku kalau berontak aku nggak jadi apa-apa. Jadi saya tetap bermain, tunjukkan kualitas permainan dan tunjukkan permainan yang Indrianto punya. Ini 19 tahun ya. Masih 19 tahun. Mas. Muda banget, Bu. Masih muda Mas. Makanya kalau saya kemarin itu ngikutin ego saya nggak akan jadi. Iya betul. Karena Don Mas, seluruh Indonesia tahu manggil ya cepet-cepet terus akhirnya dilemparin uang koin yang 100 rupiah zaman dulu itu seperti apa sih Ke Mas? lapangan gitu lah. Ke lapangan. Akhirnya saya suruh anak gawang tuh, diambil Oh, nggak iya, apa-apa buat jajan kamu. Akhirnya kan ya mungkin Tuhan mendengar ya, mendengar bahwa uang tuh ya buat 100 rupiah itu kan sangat berharga Iya. juga. Kalau 1 juta nggak ada 100 rupiah kan nggak. Nggak jadi Nah 1 dari juta. situ, Iya. dari situ akhirnya saya belajar gitu bahwa oh kalau gue pakai ego gue nggak mungkin. Dan kalau ego itu aku munculkan lagi, aku nggak akan nggak bisa belajar. Dari situ saya latihan. Bodoh amat orang mau bicara apa, mau ngelemparin uang sebanyak Iya, apapun, iya, silahkan. Iya. Tapi akhirnya kan ya berjalannya waktu saya selalu counter dengan permainan, nggak pernah saya counter di manapun lah. Mau nanya-nanya saya jawab apa adanya dan semuanya. Iya. Akhirnya setelah 2 tahun ya akhirnya Arseto bubar dan saya terus naik walaupun Justru malah berprestasi malah nih, Bos. berprestasi dari situ. Jadi di luar teknis itu ternyata banyak hal yang harus
Iya, lakuin sama drama. pemain timnas ya. Iya. Dari mental Pasti. dan lain Pasti. sebagainya. Mental Itu sih harus ya. kuat juga Mental mental. sih. Ya itu Terutama mental kita ya kuat karena kita bisa belajar di Italia waktu itu kan, bahwa ya kita harus jauh dari keluarga, usia 14, 15 lah. Masuk 16 itu kan anak-anak sekarang kan masih wah bisa di Iya, sini iya. masih lagi kalau main game online. ya kalau dulu kan belum ada apa-apa, Iya. belum ada handphone, belum ada game online, belum berarti kan Ya, kita ya. masih bisa fokus di Berarti situ. 5-6 bulan apa di Italia itu? 3 tahun, Oh, tiga- hampir 3 tahun. Waktu Mas. Primavera berarti. Iya, Oh, di betul, Primavera, ya, hampir 3 tiga tahun lah. 93 sampai 95. Oh, yang 6 bulan sih yang cuma berlima itu. Iya, yang 6 bulan itu setelah Yang di- 95 sebelum kita balik ke Di mana Jakarta kan disuruh trial nih sama Pak ini, Bos lah. Pak Bos. Klub Untuk- Italianya di mana Om berarti? Di Italinya kita Sampdoria. Sampdoria. Kita dulu join sama Sampdoria lah. Jadi kita ikut di kompetisi Primavera namanya. Di situ dulu kalau nggak salah ya Buffon, Del Oh, Piero banyak masih di Buffon. Juventus, Waduh. Buffon masih di Parma, terus siapa lagi ya? Bellucci, Buffon masih sama pada Russo. muda itu ya. Semua masih inilah masih bisa Silvie. kita bisa lihat mereka. Terus kita juga dikasih kesempatan nonton di Luigi Ferraris, datang ke tempat latihannya Milanello, terus datang ke San Siro, terus kemana lagi ya waktu itu ke tempat latihannya timnas Itali. Jadi Itu kita bisa kesempatan dapat- langka banget pasti ya. Mas. Nggak semuanya Nggak dapat semua kesempatan bisa itu Mas. itu loh. Dari PSSI berarti ya Iya. programnya? Dulu seperti itu dan ya dari situ kita belajar apa yang dapat sekarang ya gitu, bahwa mereka benar-benar kalau mau main bola ya mereka udah 100%, terutama orang tua mereka ya. Ya. Orang Jadi tua mereka support supportnya system tuh ya luar support biasa. sistemnya bagus gitu. Kenapa mereka bisa top level kan gitu? Karena ya mereka oke, lu kalau mau main bola oke, di sekolah lu akhirnya kayak homeschooling kan. Ya. Ya mungkin belajar sekarang La Masia lah seperti apa menciptakan pemain yang sehebat itu. Ya mereka hanya ya udah lu latihan dan sekolah gitu. Sekolah ini di sini juga ada sebenarnya. Sekolah atlet kalau di kita ya di sini Ragunan. juga ya. ada sebenarnya Di Ragunan Ragunan. kayak gitu. Tapi mereka fokusnya ya sepak bola. Terus untuk pembelajarannya paling bahasa Inggris aja. Ya, ya. Karena kan Iya, tujuan iya, mereka kalau lu nanti lu jadi pemain top level, mereka akan pergi ke luar negeri dan bahasa Inggris itu penting kan. Berarti waktu ke Italia pasti SMA dong. Masih SMA kelas 1. Terus semudah Mas itu. Indra di mana? Sekolah Ragunan Pertama atau gimana? kelas 1 5 bulan tuh saya di Solo masih. Oh, ini pasti Ada di Solo di SMA Kristen 1 Oke. Sidokare namanya di Solo Sidokare. 5 bulan. Sebenarnya saya nggak boleh pergi. Karena kan saya di situ jadi andalan untuk olahraga juga kan antara SMA apa semua kan, tapi ya saya berpikir ya orang tua, "Pak, tolong dong," gitu. Iya. Aku juga ini tujuanku gitu. Karena dari kecil aku udah waktu itu kan maaf ya, hanya TVRI yang satu yang nyiarin Liga Oh, Serie iya, A kan. iya, iya. Stasiun TV kan cuma satu Cuma dulu. satu. Ya udah saya suatu saat dalam hati nih gue bisa di situ gitu. Ya. Tapi ya namanya saya harus belajar terus dari SD, SMP semualah. Saya ikutin alurnya. Saya ya nah sekarang kan dianterin Ya, apa ya. saya enggak. Udah mandiri dari Udah dulu mandiri, berarti saya dari dulu emang udah mandiri, naik sepeda, terus berjuang lewatin Sungai Bengawan Solo sampai harus latihan, pulang Perjuangannya sekolah. ya. Sekolah saya kan di kota. Ya. Saya dari itu terus saya jalanin seperti itu dan perjuangan itu membuat saya bisa seperti ini gitu loh. Perjuangan itu memang benar-benar hasilnya luar biasa kalau benar-benar mau ngikutin rule-nya. Ya, ya. Banyak sekarang maaf yang belum apa-apa udah mau Ya. inilah semua tapi kenyataannya ya karena mentalnya belum ada, belum siap gitu. Dan udah glamor ya istilahnya Betul. dimudahkan sama hal-hal tersebut ya. Banyak ya tadi gadget sekarang juga Betul, membuat anak-anak ini pengaruhnya. males. Makanya kan ya saya di Bogor City pun setengah 10 handphone kita coba tarik gitu. Karena kan Setengah 10 biar ya. istirahat mereka, terus paginya kita latihan seperti itu yang kita harapkan. Kita apalagi di timnas kemarin kan Mas Bima menerapkan itu juga kan. Handphone kita tarik, terus nanti dikasih cuma 2 jam, 4 jam dikasih balik Sehari lagi. itu Ya ya? sehari itu paling 4 sampai 5 jam lah untuk mereka informasi ke Ya. keluarga atau main game sebentar, habis itu udah mulai fokus lagi untuk Disiplin ya ya jadinya, disiplin puji Tuhannya ya kita dapat hasil yang luar biasa. Ini sekarang balik ke Primavera Mas. Ya. Apa sih yang didapat perbedaannya dengan kepelatihan waktu itu di Indonesia gitu ketika di Itali? Apa ya, kepelatihan mereka juga sudah benar-benar yang high level ya, karena
Dari pagi mereka sudah disiplin. Terus kita benar-benar ngelihat bagaimana seorang Gianluigi Lentini, Maldini itu benar-benar profesional gitu. Itu nama-nama gede. Itu benar. Saya lihat Sebastiano Rossi, Jean-Pierre Papin. Waduh. Itu benar-benar di lapangannya AC Milan gitu, bahwa gila nih gitu. Bahwa pemain yang gajinya gede aja mereka masih mau profesional, mau disiplin, ya. betul. Dari situ kita ambil, Mas. Umpamanya latihan jam 4, mereka jam 2 tuh udah di tempat latihan itu. Ya sekedar untuk ngobrol di Chit-chat ya. lounge-nya, terus Tapi dia on time, di disiplin, on time di tepat situ. waktu. Terus nanti setengah 4 mereka ke lapangan, jam 4 mereka mulai latihan, dan kita bener-bener melihat bagaimana ya itu tadi Lentini, bayangin. Iya. Yang duitnya udah ini, tapi mereka masih mau. Maldini, Brian Robson kalau nggak salah. Lagi di Itali Brian, ya. Laudrup. Brian Laudrup. Kan di situ Denmark semua ya itu ya? dia Denmark, terus ya Papen, Rossi, terus siapa lagi banyak. Kalau di Sampdoria kan masih ada waktu itu Lombardo, Pietro Vercowood. Itu bener-bener nama-nama dulu banget itu. Iya. Kita ya emang taunya mereka kan gitu, karena setiap hari kita kalau Sabtu Minggu, kalau kita Sabtu nggak main, Minggu nggak main, ya kita nonton di Luigi Ferraris bagaimana ya. Makanya kita dapat pengalaman itu, disiplinnya luar biasa, Mas. Makanya saya belajar, oh iya ini mendisiplinkan memang. Akhirnya ke diri saya sendiri dulu. Oh gimana sih caranya supaya aku mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Oh ternyata begini, ya bener. Ya kita selama hampir 3 tahun itu emang kita harus bener-bener ya fokus. Handphone belum ada. Dulu masih kirim surat kan, Mas. Di Primavera itu kan ngirim surat. Oh gitu ya. Iya, Mas, ngirim surat, nulis panjang gitu. Udah dikirim nih, belum tentu nyampe apa enggaknya. Apalagi dibales Ya, ya. apa dibales, Mas, syukur banget itu, Mas. Ya, makanya kan setelah sekian lama juga, nah itu berjalannya waktu, surat apa semua. Nah, adik saya di situ, Tommy itu dulu kan gemuk. Terus akhirnya dia, Mas, tolong kirim sepatu dong. Itu masih saya ingat banget. Jadi ngirim-ngirimnya juga ya. Iya, akhirnya ya udah ngirim sepatu apa semua. Ternyata ya itu setelah saya balik yang kedua, Primavera edisi kedua kan saya juga balik. Nah, ternyata dari Baretti itu ya kayak Karis Yulianto, Imran Nahimaruri, termasuk adik saya itu datang juga. Makanya waktu itu kan dibilang, Mas Indri ada adikmu, siapa? Tommy siapa? Saya bilang gitu kan. Haryanto siapa ya? Iya. Haryanto Prasetyo Adi Utomo. Yang bener, iya bener, datang. Dan akhirnya di situ yaitu perjuangan kakak beradik dari desa bisa ke Italia itu kan luar biasa, perjuangan itu luar biasa. Lecutan juga sebenarnya Pasti. dari adik ya. Betul. Motivasi dong. Dan dulu Tommy itu gemuk, Mas. Gemuk banget gitu. Dan saya nggak habis pikir kok dia mau main bola. Terus akhirnya keras latihan. Akhirnya belajar itu tadi, kok tahu-tahu udah ke Italia gitu. Jadi ya paling nggak orang tua sekarang di atas almarhum kan, dua-duanya sudah almarhum, sudah puji Tuhan. Anaknya sudah bisa mapan, dua-duanya. Kakaknya udah duluan di Piala Dunia, adiknya lolosin Piala Dunia. Kan ini satu kebanggaan buat kita gitu, buat keluarga kita lah terutama. Ini kan kita tahu juga dulu kan Mas Indrianto sempat di PSIS ya, Mas. Ya. Ini baru terdegradasi nih, Mas. Nah, tanggapannya seperti apa tuh, Mas? Ya apa ya, nyesel ya, karena kan saya 6 tahun lah di situ. Waktu kemarin kan juga lagi top-topnya juga zaman kita. Tapi ya inilah sepak bola, nggak bisa terlepas dari ya kondisi finansial semuanya. Banyak faktor lah. Cuma di lapangan ya. Saya berharap ya setelah Liga 2 ya PSIS semoga bisa mendapatkan levelnya lagi. Tahun depan bisa naik di Liga 1 lagi. Dan siapapun nanti yang megang di situ, ya saya berharap teman-teman pelatih bisa ngangkat PSIS lagi, karena PSIS juga kan bagian dari saya juga. 6 tahun di situ. Mas Yoyo juga bagian dari kita juga, seluruh masyarakat juga. Tapi ya sepak bola harus ada kalah ada menang kan. Ya tinggal bagaimana persiapan, Thomas. Betul. Persiapannya nggak bagus ya pasti akan hal seperti itu. Kita tidak mengesampingkan juga faktor finansial juga. Selama di ini PSIS, Arseto, Pelita, klub mana lagi, Mas? Aku pertama itu dari Pelita hampir
95 sampai 2001, 2002 Persijatim. Di masa itu juga sama timnas ya berarti. Iya masih. Baru sama timnas. Tapi timnasnya kan paling sampai 96 Tiga tahunan Iya, berarti ya? 2-3 tahunan lah. Terus habis itu ya udah Yes, saya di yes. klub 2001 di Persijatim, waktu itu masih di Persijatim. Rawamangun sini. Nah akhirnya Persijatim Solo FC. Ya. Solo. Ya pindah ke sana kan. Akhirnya setelah setahun pindah lagi ke PSIS. Semarang. 2003 sampai 2009. 2009 pertengahan pindah ke Persiba Bantul. Oh Bantul. Bantul 2009 akhir masuk ke 2010 Kediri. Persik. Persik Kediri dulu kan masih Budi Sudarsono, Oh, masih Budi Danilo, terus Gonzales. masih Gonzales. Nah, itu Oxodus kan. Saya diminta sama Haji Santoso waktu itu pelatihnya Coach Haji Mas kan. Haji. Di situ masih ada Hamka, masih ada Robi, Fagundes. Bagus-bagus ya. Fagundes masih di sana ya? Masih, Bang? kan Bagus, satu bagus. pemain Iya. asing aja. Yongki Ariwibowo, Ya, Setiawan Yongki itu Sinaga. lagi naik-naiknya itu. Betul, ya itu naiknya sama kita waktu itu, termasuk Hamka, masih Hamka, almarhum Aka, Ahmad Kurniawan, Kurniawan, ya, ya. terus siapa lagi ya, banyak lah pemain-pemain. Dan itu benar-benar berjuang kita kan dari nol, akhirnya kita posisi keempat atau ketiga gitu. Ya itu perjuangan Persik di- Kediri. Persik Kediri. Terus setelah Bagus itu ya. saya 2010 itu ke setelah Kediri itu Persikaba Blora. Blora. Blora sempat divisi 2 kan. Diajak sama Mas Bonggo. Bonggo pribadi, ya, Tuh, ya. Indri lu bantuin gua, oh ya siap Mas. Ya udah. Setelah di 6 bulan selesai ada Persih Tembilahan. Ya, ya. 2010-2011 lah. Waktu itu ada coach Mundari Karya yang megang di Persih Tembilahan kan. Ya. Tembilahan. Dari situ udah nih main 6 bulan balik ke PSIS lagi 2011. 2011 saya di PSIS lagi. Ya. Setahun pindah ke Madura. Madura. Madura 2011 sampai 2013 lah. Madura United berarti ya? Dulu Persepam Mas. Persepam Iya, bukan Madura. Madura. Itu belum ada baru. Persepam Madura United. Oh, oke. Nah, masih divisi utama, lolos. Terus akhirnya ke ISL itu. Nah, di ISL kan dia beli tuh pemain apalah Iya. Bandung Pelita klub. Bandung Raya. Ya. Terus di home base di Bangkalan. Setelah itu pakai namanya Madura United. Untuk Persepamnya kembali ke asalnya. Dari situ saya setengah musim. Terus saya juga terima kasih juga sama Pak Hasanul Pak Hasan. yang memberikan kesempatan buat saya untuk belajar jadi pelatih juga. Waktu itu kan nawarin, Rik, lu Oh, mau nggak awalnya lu lisensi gitu kan. Ya ini makanya saya bilang saya terima kasih sama Pak Aksanul bisa jadi pelatih itu karena lisensinya Ya. berkat beliau juga. Jadi mau nggak? Ya saya kalau dibiayain mau Pak. Ya udah kamu berangkat. Bener tuh 2013 kan ada di Jakarta. Di Rawamangun juga. Di Rawamangun Saya juga. dapat kursus lisensi A. CAFC. CAFC karena bekas timnas biasanya langsung, mantan timnas biasanya langsung untuk CAFC kan. Ya, ya. Jadi nggak usah pakai D. Nah, Oh di bisa situ- ini ya akselerasi Ya, ya. betul. Jadi CAFC di situ barengan saya Coach Yayan Tumeno. Oh iya. Terus Eko Purjianto, Dwi Priyo. Itu teman-teman satu liting lah ya, CAFC. CAFC. nya Termasuk siapa lagi ya? Ada teman-teman kita juga gitu. Heri Setiawan semua lah. Dan akhirnya dari situ belajar. Oh iya. Tapi saya sempat balik dulu ke Madura tuh. Ya, ya. Ya ISL lah nyelesain usia udah 38 39 kan. Saya berpikir juga ya udahlah, saya akhirnya sempat dari Sen saya keluar, saya sempat 6 bulan tuh ya melanglang buana lah, Ya, Untuk ya. kecil-kecilan gitu kan. Tapi Saya udah berpikir banyak ya, udah banyak berarti ya Mas klub yang disinggahi. ya puji Tuhannya sudah. Itu berapa tahun Mas main di lapangan sebelum jadi coach? Dari 95 sampai 2013 berarti udah berapa tahun ya, hampir 20 tahun ya, 17 18 tahun. 18 Waktu di timnas Mas 95 yang terakhir kira-kira yang masih diingat prestasi tertinggi di timnas tuh Di timnas sama- ya lolos Piala Asia itu udah jadi kebanggaan juga karena waktu itu kan- perdana berarti Indonesia tuh. Iya, Indonesia kayaknya pertama kali lolos kalau nggak ya. salah ya nanti koreksi kalau mungkin salah 96 tuh Duetnya sama siapa duetnya? Di dulu depan. enggak, kita kan cadangan Mas, kita masih muda, Berarti umur berapa? 19 itu? masih 19. Yang lain kan ada Roni Wabia, Widodo Ciputra. Widodo Udah yang jangan salto. iya jangan- betul, itu kan iya, iya. tapi pra Piala Asianya sempet ada Rocky Putire, ada Ansari Lubis juga. Jadi pas Di- tendangan salto Widodo Saputra Mas Indri di situ. ada di tim situ itu. dan
duduk jadi pemain cadangan di situ, dan itu Saksi sejarah ini. ada foto-fotonya masih kita simpen gitu, bahwa ya ini loh, kita sempet ada coachin juga di Ya, Korea. Nah, ini ada yang Mas Is skip pasti. Yang mana? Jadi di Piala Asia itu Mas Indrianto sempat main dan melihat Coach Shin Taeyong waktu di posisi fullback ya. Yang STY masih pemain. masih pemain Iya. Timnas. sama Coach Bima Iya. di gelandang kan, di gelandang apa back gitu saya lupa. Tapi saya sempat main sekitar 10 menit lah. Iya. Jadi satu lapangan. Satu ya, lah, makanya kan saya waktu Coach Bima, Coach Sindri masa nggak inget ini kan Keren, dulu main keren. sama kita Iya, gitu. keren, iya. Saya mikir-mikir, oh iya ya Coach gitu. Dari situ oh iya bener Coach Sin Oh, gitu. ini orangnya Nah, ini nih. orangnya gitu. Dan gue masih hafal gitu, skornya tuh 4-2. Ya 42 betul. Kita sempat ngegolin dari corner kick Iya satu. betul satu. Yang 4 siapa? Korea. Iya. Waktu itu kan juga apa ya, perjalanannya juga nggak mudah gitu. Betul. Kita pertandingan pertama lawan Malaysia 0-0, terus lawan India kita menang 5-1 beberapa itu. Wah, Saya di sapu situ bersih ya. 2 gol kan. Iya, iya. Wah, keren 2 gol. 7-1, 7-1. 7-1. 7-1 menang kita kan. Akhirnya Sapu pertandingan bersih. terakhir Malaysia sama India. Iya. Waktu itu skornya draw apa berapa? Akhirnya kita yang lolos kan. Ya Masuk udah dari agregat situ ya. Terus dari situ ya saya jadi apa ya, pemain untuk Piala Asia juga. Jadi paling enggak usia 19 tahun saya sudah 19 tahun. 19 tahun, tahun. San. 19 tahun, San. ya butuh itu tadi Mas, butuh perjuangan, butuh proses juga. Emang nggak mental mudah. ditempa udah Pasti, dari muda pasti. ya. Karena ya kita jauh dari keluarga, gimana caranya? Ya namanya kita di Itali 16 tahun kan pasti ya namanya masih waktu datang pertama cuaca dingin, makan kita nggak tahu seperti apa, namanya risotto lah, pizza lah. Wah, makanan Eropa semua tuh. Iya kan? Risotto nasi juga, Ya Mas. kan nasi kasih susu kan istilahnya kan gitu. Terus akhirnya Nggak cocok, belum Mas. bahasa juga. Iya, Itu udah saya waktu itu sama Ilham Ramadona. Iya, Mungkin Mas denger kan. iya. Satu kamar tuh. Saya bilang, "Cok, ini kalau di sono sebelah sono gunung itu Jakarta, Joko pulang, Cok." Gitu. Ya bener kan? Karena homesick satu banget minggu dia ya. satu minggu pertama usia 16 tahun Iya, kan bener. ya kita Iya benar. waduh gimana ini, tapi kan akhirnya saya berpikir ulang gitu ya, di dalam kamar sampai ya mau tanggung, kita mau pulang juga duit dari mana gitu kan, kasarnya gitu kan Mas Adra, Mas. Ya akhirnya ya dari situ saya tertempa, bahwa nih loh gua harus bener-bener kuat, Jadi mental tuh kebentuk ya. kebentuk, dan akhirnya ya itu di satu sama lain kan, kita dari Sabang sampai Merauke kan waktu di yang Primavera. pertama itu Primavera itu kan ada dari Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada semua kan. Jadi dari situ kita belajar bahwa oh ini loh kita harus kuat di sini, karena kita butuh perjuangan untuk kamu kalau mau berhasil. Ini buat yang sekarang penting Itu banget nih. persentase Buat di luar anak-anak sekarang teknis penting. tuh lumayan Wah, tinggi ya buat tinggi, kesuksesan Mas. itu ya Mas ya. Jadi Dengan makanya mental, kalau segala macam. anak-anak sekarang seperti itu ya, ayolah, gue udah ngalamin. Iya. Makanya kadang ada yang maaf baru pakai Garuda kecil aja udah Iya, iya. sombongnya minta ampun. Jangan sampai lah. Kita aja dulu bagaimana apa ya, tetap ya attitude kita jaga, disiplin kita tetap jalankan. Bagaimana kita harus persiapan latihan tuh jam berapa. Makanya kan waktu kita di timnas kemarin kan kita itu semua. Karena Coach Bima juga kan saya tahu Coach Bima juga. Jadi memang benar disiplin. Iya. Jam sekian makan, jam sekian sholat, Ketat ya? jam sekian ketat dong gitu. Karena ya emang butuh perjuangan seperti itu. Kita nggak mudah Mas. Iya. Untuk menjadi seorang pemain sepak bola dan sekarang jadi Berat, pelatih itu Bos. kan nggak mudah Mas. Nah berarti ini kan waktu kelompok umur, berarti Mas Indrianto tuh jadi asisten pelatih Iya. Coach Bima di timnas U16. Ya, 16. Wah tuh berarti pada saat itu tuh banyak apa ya pemain-pemain Oh baru iya, pemain yang top. saat ini mungkin udah lagi bermain nih di Senior, Liga Indonesia senior atau di Rising timnas star senior. waktu itu ya. Siapa aja Mas? 2019 tuh saya ditugaskan sama Coach Bima waktu itu. Saya sempat ditelepon sama Coach Bima juga. Ya, waktu itu kan Coach Bima ditunjuk jadi pelatih U16 kan. 16. Dan beliau inilah bingung nyari asisten, dan akhirnya ada Mas Yusuf Kurniawan tuh. Oke. Ya. Mas Yuke tuh ngasih tahu Mas Bima, kenapa enggak ini Mas Bima, ada temen Mas Bima loh di Primavera dulu. Siapa? Itu Coach Sindri kan sekarang udah sama saya di top score lah, Liga top Yeah. score untuk TSG-nya, talent scout-nya. Talent scout. Tadi Jadi teknik berburu saja. nih, hunting. Akhirnya kan benar Coach Bima selang berapa hari telepon dari Oh. waktu beliau masih di Garuda Select.
Oh, Beliau iya, masih iya, di iya. Garuda, saya lagi jaga di Inggris kan. Inggris, ya. Saya udah telepon Coach Indri. Itu nanti Coach Indri tolong ya, ada festival Elite Pro U16 di Sawangan. Sawangan Blitar. Elite Pro. Elite Pro Elite Pro, namanya. oke. Ya, dari situ kan tim-tim Liga 1 kan ada semua tuh. Iya. Persebaya, Bali United kan ada di situ. Dan saya 5 hari. Nah, pas pertandingan hari kedua atau pertama itu saya udah lihat nih, ada salah satu pemain yang paling menonjol dari Persebaya. Calon Calon nih saya bilang. Target Dan nih. bertiga itu saya, Coach Firmansyah sama Coach Heriansyah tuh bener tuh ngomong. Sepakat nih. Saya nulis duluan, saya catat dulu nomornya. Oh ini tak udah. Dalam perjalanan waktu benar mereka bertiga juga nyatet. Coach ini ya, kok sama gitu. Yaitu Marcelino Ferdinand. Oh, jadi itu barang sekarang ya. Jadi Ya coba. pokoknya yang Jadi penting Marcelino salah satu yang ditemukan. betul, termasuk Sama adik Arel, Oh, itu posisi fullback ya Kadek Airel. fullback masih, terus siapa lagi ya? Banyak sih yang kelahiran 2004 waktu itu kan memang banyak yang ini Diandra itu sekarang di Biak. Terus ada Valeron, Atalah, zaman-zaman itulah. Mas, saya penasaran